iPad 9 Generation di tahun 2023 ini harganya udah cukup murah, dan menurut gue iPad 9 ini lebih worth it untuk dibeli daripada iPad 10 yang hanya punya muka bagus tapi fitur malahan ada yang lebih jelek daripada iPad 9. So mari kita langsung aja review si iPad 9 ini di tahun 2023. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si iPad 9 di tahun 2023. Seperti biasa guys, mari kita bahas dulu untuk si harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli iPad 9 ini sekarang di harga 4,6 juta. Itu tuh biasanya kondisinya like new ya, WiFi, dan garansinya kadang kalian bisa dapat iBox atau bisa dapat Inter. Hokian tergantung si penjualnya ngejual yang varian mana. Karena ini tuh bukan penjual besar, kalian biasanya beli iPad bekas tuh dari yang orang pakai sendiri. Kalau misalnya kalian ingin beli baru, kalian bisa beli baru di harga 5 jutaan, sekitar 5,1 untuk yang garansi Inter dan 5,6an untuk yang iBox. Cukup murah, lebih murah daripada iPad 10 juga untuk barunya. Yang seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli iPad ini, gue bakal taruh link dua-duanya yang bekas dan baru di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper si Your Forger ini, looking hella pretty, gue bakal taruh juga link wallpapernya di deskripsi. Oke guys, untuk harga segitu kalian dapat spek yang masih capable banget, terutama kalau bisa mau dibanding dengan tablet Android. Dia pakai chipset Apple A13 Bionic, punya fabrikasi sebesar 7 nm flash, itu tuh ekuivalen chipsetnya dengan Snapdragon 865. Terus dia punya layar sebesar 10,2 inch Retina IPS LCD dengan PPI sebesar 265, dua speaker, masih ada headphone jack, lightning port, ada magnetic connector buat si keyboardnya, ada fingerprint, dan juga punya baterai sebesar 8557 mAh baterai. So next, mari kita bahas untuk si desain dan displaynya. Pertama, untuk desainnya memang untuk tablet zaman sekarang, terutama di tahun 2023, ini iPad udah kelihatan sangat tua ya. Dari desain depannya, bisa kita lihat bezelnya memang cukup besar di bagian kanan kiri, karena dia untuk mengusung si Touch ID dan front facing kameranya. Untuk bodi belakang menurut gue ini masih keren, karena iPad gue suka banget bodi belakangnya dari zaman iPad 2 sekalipun gue masih suka sampai sekarang. Ini iPadnya memang dia desainnya sama terus, tapi menurut gue ini desainnya sangat timeless. Untuk build-nya sendiri dia sangat kokoh yang pastinya, terbuat full dari metal untuk belakang, dan bagian depan dia terbuat dari kaca yang pastinya, dan udah ada scratch resistant coating. Dan untuk si beratnya sendiri, ini iPad memang cukup berat ya. Kalau misalnya kita coba ukur, kalau misalnya kita ukur pakai scaling nih, dia itu beratnya di sekitar, kita coba ukur lagi, 478 gram atau 480 gram kalau misalnya mau dibuletin. Kalau misalnya mau dibandingin sama iPad mini ya, yang menurut gue ini jauh lebih enteng, iPad mini 6 ini tuh di 300 gram aja. Jadi memang iPad 9 dia cukup berat, tapi gue bisa bilang gak berat-berat banget lah, masih manageable. Dan untuk si Touch ID-nya sendiri, ini Touch ID-nya gue bisa bilang gue suka banget Touch ID ya. Jadi ini kecepatannya juga sangat cepat, sangat akurat, dan super reliable. Untuk iPad sih menurut gue ini hanya opini gue aja, gue lebih prefer Touch ID daripada Face ID. Karena gak selalu kita ngebuka iPad tuh posisinya dipegang tangan ya, kadang-kadang suka ditaruh di bawah dan kalian ingin buka iPad-nya. Yang menurut gue fingerprint jauh lebih reliable dibanding Face ID. Tapi itu cuma opini gue aja. So next, mari kita bahas untuk si kualitasnya, kualitas layar di iPad 9. So, iPad 9 ini walaupun layarnya belum fully laminated ya, kayak iPad mini, atau iPad Air, atau iPad Pro, iPad 10 juga belum ya by the way. Jadi semua series iPad biasa tuh dia masih belum fully laminated displaynya, yang artinya kalian bisa ngelihat gap antara display sama si bezelnya. Tapi itu menurut gue gak big deal sama sekali. Dan untuk kualitas layar Retina IPS sendiri, ini gue bisa bilang di iPad 9, gue bisa bilang ini layar IPS-nya memang one of the best. Ya Apple memang ya, dari zaman dulu tuh dia selalu buat brand IPS panel terbaik di harganya. Overall, layar iPad 9 dia punya warna natural, detail yang masih cukup sharp, kontras yang bagus, dan juga view angle yang terbaik untuk IPS, bahkan bisa menyaingi budget OLED Android menurut gue. Ya overall, ini layar kelihatan bersih dan enak dilihat. Dan untuk visibilitas di bawah sinar matahari, iPad 9 emang nggak bisa terang banget ya. Dia itu max brightness-nya ada di 500 nits. Jadi kalau misal dipakai di luar, di kondisi yang cahayanya terang, walaupun dia itu berawan ya, nggak terang banget, nggak terik banget mataharinya, hanya berawan, tapi bisa kita lihat di B-roll dia layarnya masih agak kelihatan gelap. Tapi overall walaupun gelap juga, kita nggak terlalu struggling untuk ngelihat sih, masih bisa usable.
dan gak bikin ada masalah, masih usable lah di outdoor walaupun memang gelap. Dan yang terakhir di segmen ini, untuk touch delay yang pastinya sama seperti semua Apple device yang pernah gue review ya, gak ada masalah sama sekali. Dipakai ngetik keyboard atau navigasi OS super cepat, itu gak bakal ada masalah untuk si touch-nya, super responsif. Next, untuk si audio quality-nya, pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, ini iPad terakhir yang masih ada headphone jack, sayangnya. So sad. Ya menurut gue ini iPad 9 ya, kualitas headphone jack-nya bagus banget. Sayang banget ini Apple ngapus headphone jack di semua series iPad-nya ya. iPad mini, iPad Pro itu nggak ada headphone jack. Itu gue bener-bener ngambek banget, karena menurut gue iPad tuh kan barang yang dipakai untuk productivity ya. Jadi menurut gue headphone jack itu penting banget gitu. Gue nggak ngerti kenapa Apple nggak hapus headphone jack di iPad. Kalau di iPhone gue ngerti karena kan butuh space ya, sure, oke. Tapi kalau di iPad kan ini tablet besar, kenapa harus dicabut iPhone jack-nya? Why, Apple, why? Anyway, cukup ngeluhnya, kita balik lagi ke kualitas headphone jack-nya ya. Ini kualitas headphone jack-nya gue bisa bilang bagus banget. Ini dia punya suara yang warm ya, khas Apple banget dengan vokal yang punchy dan juga super jernih, bass yang fun, dan juga soundstage yang luas. Overall ini suara kerasa sangat bersih banget dan enak didengar. Gua tes pakai headphone Sprota Pro, ini amplifiernya bagus banget, di volume 45% udah kerasa keras banget. Dan juga dia punya volume step yang lebih banyak daripada tablet Android biasanya. Jadi ini bisa diatur lebih detail. Apple memang untuk masalah audio juga menurut gue bukan yang terbaik, tapi jauh lebih bagus dibanding HP Android biasa. Dan untuk kualitas dual speakernya ini memang hanya one-sided dual speaker ya, jadi nggak kanan kiri, hanya di kanan aja. Tapi kualitasnya menurut gue sih ini walaupun gak sebagus kayak iPad mini 6 atau iPad 10, tapi menurut gue masih cukup bagus. Dia masih enak untuk dengar lagu dan untuk nonton film, gak pecah sama sekali suaranya. Overall, suara ini lebih ke arah warm dan juga punya vokal yang punchy, bass yang cukup oke, dan juga separasi instrumennya bagus. Cuma karena dia hanya one-sided speakernya, jadi memang soundstage-nya nggak sebagus kayak iPad mini 6 atau iPad 10. Untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin speakernya lebih detail. Oh ya, dan juga ini full volumenya bisa keras tanpa distorsi ya. Anyway, ini dia speaker testnya. Check it out guys. Next. Next, untuk si kameranya. Ini kamera belakangnya hanya 8 megapiksel aja di f2.4 dan kamera depannya dia hanya di 12 megapiksel f2.4 yang dia itu ultrawide, tapi dia udah support center stage, nice, yang bisa nge-record di resolusi Full HD 60 fps. Untuk kualitas kameranya, kamera belakang ya, ini iPad memang selling point-nya bukan dari kamera ya, semua series iPad tuh. Tapi kalau misal kalian kepepet, well kecuali iPad Pro sih, iPad Pro kameranya cukup bagus. Tapi ya balik lagi ke videonya, kalau misal kalian kepepet pakai iPad ini untuk ngambil kamera, misal ngambil foto, gue bisa bilang fotonya sendiri ini masih cukup oke. Masih bisa ngeproduce gambar yang cukup bersih, cukup natural, dan juga punya detail yang walaupun bukan yang terbaik karena hanya 8 megapiksel, tapi masih bagus lah, masih acceptable menurut gue ini gambarnya. Gak kayak tablet Android yang jelek banget di harga segini biasanya. Dan untuk kualitas selfie-nya, ini menurut gue lebih bagus daripada kamera belakangnya karena dia punya megapiksel yang lebih besar, 12 megapiksel, dan juga udah ultra wide. Terutama untuk si video recordingnya bisa kita lihat, ini lebih bagus. Bisa sampai Full HD 60 fps, kalau misalnya di kamera belakang dia hanya sampai Full HD 30 fps. Ini bisa kita lihat ya, gambarnya juga ini kerasa lebih detail dan juga warnanya nggak sepudar main kamera kalau misalnya lagi untuk video recording. Dan ini dia untuk sampel main kameranya, kalau misalnya dibandingin di resolusi Full HD 30 fps. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai iPad. Ini gue rasa ini videonya sangat ngezoom banget ya, super duper ngezoom. Jadi emang bukan ideal banget. Fokusnya juga
kurang bagus ya, dia nggak ada autofocus. Tapi mungkin dia kualitas audionya lebih bagus daripada HP biasanya ya, karena kan Apple audionya bagus banget. Untuk video sangat tidak direkomend. Ini videonya sangat mediocre banget, masih lebih bagus HP 1 jutaan lah. So ya, ini videonya, mari kita langsung ganti ke front kamera. Oke, dan untuk si gaming performance-nya, dia ini pakai chipset A13 Bionic yang sama di iPhone 11 series ya. Dia chipsetnya sama kayak di iPhone 11 series, dan kalau bisa mau dibandingin dengan Snapdragon, ini rivalnya Snapdragon 865. Dan untuk gaming performance-nya sendiri, gue coba tes main game berat seperti biasa, main Genshin Impact. Bisa kita lihat untuk performanya sendiri di medium setting dengan FPS 60, ini sangat playable dan juga overall gameplay kerasa responsif dan stabil. FPS juga gue rasa ini di 60 FPS, gak pernah drop. Wah, kalau drop juga paling buruk di 50 FPS-an. Dan walaupun ada sedikit stutter, tapi dia itu stutter ternyata hanya di awal aja karena dia lagi nge-loading mapnya. Setelah 5 menitan main, itu jadi smooth dan gak ada stutter sama sekali. Untuk thermal throttling ya pastinya ada ya, tapi gak cepet banget. Kalau nggak salah gue sekitar main 30 menitan baru kerasa thermal throttling. Dan thermal throttlingnya juga ini gak parah banget guys. Stutteringnya masih minimum banget, dan juga FPS-nya juga hanya turun di sekitar 45-55 FPS-an. Masih lumayan tinggi. So ya, gue bisa bilang overall untuk main game berat, walaupun ini nggak sebagus kayak iPad 10 ya, yang pakai A14 Bionic, tapi menurut gue A13 Bionic untuk main game berat sekalipun masih capable dan masih sangat enjoyable banget. Oke, yang pastinya juga untuk main game rhythm kayak Bandori atau Arcaea, ini pretty much perfect di difficulty tinggi sekalipun. Apple memang terbaik untuk main game rhythm, sampai-sampai kalau kita main Arcaea ya, ini gue nggak bisa liatin di B-roll karena gue udah main gamenya. Kalau misalnya kita main Arcaea di awal screen-nya tuh, biasanya kan kalau misalnya kalian main Arcaea nggak ada akun, kalian pasti bakal diminta untuk kalibrasi note ya, kayak di HP-HP Android. Kalau di Apple device tuh dia nggak pernah minta kalibrasi note, yang artinya ini Arcaea percaya sama Apple ya. Dia itu punya layar yang sangat responsif, jadi nggak usah dikalibrasi. Mantap. Next, untuk si productivity performance-nya. So, iPad 9 juga ini menurut gue masih super duper enak banget kalau bisa dipakai untuk editing 4K 60 FPS di LumaFusion dari iPhone 13 mini gue. Ini nggak ada masalah lag sama sekali. Scrolling timeline atau edit audio gain, tambah-tambah efek, tambah-tambah kayak transisi, ini semua kerasa super cepat dan super smooth. Renderingnya juga ini lumayan cepat untuk harganya menurut gue. Yang pastinya ini performa gaming dan productivity di iPad 9 sangat bagus, dan yang pastinya gue bisa jamin nggak ada tablet Android yang bisa menyaingi performa iPad 9 di harganya. 100%. So next, untuk si UI experience-nya, iPad ini kalau misalnya kita coba ke setting dan ke about, dia itu di iOS 16,2 ya. Dan gue bisa jamin iPad ini masih bisa disupport sampai 3 atau 4 tahun ke depan. Karena memang untuk masalah software support, walaupun Android sekarang software supportnya udah makin membaik, tapi Apple masih nomor 1. Bisa kita lihat battery life-nya, nice number. Anyway, untuk si garansi sendiri, karena gue beli HP-nya atau tabletnya ini second, tapi iPad ini masih ada garansinya loh guys, sampai Maret. Jadi kalau misal kalian beli HP atau beli tablet ini dari toko gue, masih ada garansinya. Nice. Dan untuk si day-to-day performance ya, Apple A13 di iPad OS 16 gue bisa bilang masih bisa nge-handle semua task tanpa ada masalah. Buka aplikasi atau game relatif cepat, dan juga navigasi app masih kerasa super snappy dan smooth. Ya, ini menurut gue tablet 4 jutaan paling powerful sih, hands down. Dipakai multitasking banyak pun, iPad 9 ini nggak ada masalah untuk nge-handle hal tersebut. Sangat baik tanpa lag. Nice. Last but not least, mari kita bahas si battery life-nya. Untuk baterainya ini memang dia cukup besar ya, 8000 mAh-an. Dan untuk ketahanan baterainya, walaupun ini barang second, tapi masih super solid banget ini baterainya. Karena memang ini battery health-nya masih di 100%, dan charging time-nya juga ini masih 21 kali ya. Masih sangat healthy. Overall, iPad 9 ini masih bisa bertahan full 2 hari, nggak ada masalah untuk pemakaian gue yang mix medium usage, sosial media, buka aplikasi kayak Talkpad, nonton video kayak YouTube atau Netflix, dan juga sedikit main Genshin tapi cuma daily commission aja. Ini bisa dapat SOT sekitar 8 jam, solid banget.
Dan untuk si charging speednya gue ngecas pakai 20 watt adaptor, jadi gue nggak pakai charging bawaan ya, gue nggak pakai charger bawaan, gue pakai charger 20 watt. Gue ngecas dari 0% sampai 100% tuh butuh waktu 2 jam 50 menit. Bukan yang terbaik, tapi cukup oke menurut gue untuk tablet sebesar ini. So, coba segitu aja videonya, dan untuk konklusinya, apakah di tahun 2023 ini worth it? Menurut gue, iPad ini di tahun 2023 di harganya sekarang udah cukup murah ya, secondnya hanya di 4 jutaan, dan barunya pun lebih murah daripada iPad 10 hanya di 5 jutaan. Kalau kalian gak nyari desain yang modern dan juga USB Type-C sih, menurut gue iPad 9 nge-offer fitur dan price to performance lebih baik daripada iPad 10. Di harga 4 jutaan, iPad 9 punya Touch ID yang sangat reliable, kualitas layar yang bagus, chipset yang masih powerful mau dipakai gaming atau productivity intensive task, software support yang masih lama banget, ada headphone jack, dan juga dia bisa ngecas Apple Pencil tanpa harus beli adapter lagi. Itu salah satu hal yang nggak bisa dilakuin di iPad 10 sayangnya. Anyway, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini atau tablet ini, gue bakal taruh juga link wallpapernya di deskripsi. Oke guys, mungkin cuma segitu aja video full reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat, dan juga kalau misalnya kalian punya saran gue mau nge-review tablet atau iPad atau HP atau even laptop, apapun, bisa komen di bawah untuk sarannya, gue pasti bakal baca komennya. Coba segitu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.